Halo guys, balik lagi dengan gua. Kali ini gua pengen bahas laptop dengan prosesor gaming teratasnya AMD. Ini generasi terbaru juga, pakai yang seri 7045 gitu. Terus udah bawain juga GPU RTX 4070. Wah, ini menarik banget nih. Dan harganya juga masih under 30 juta. Nah, gimana loh? Harganya terjangkau sih menurut gua. Dengan under 30 juta dapat semuanya ini. Ini dia, Lenovo Legion Pro 5. Kita mulai dari desainnya ya. Laptop ini datang dengan desain clean tanpa ada efek-efek gaming sedikit pun. Cuma ada tulisan Legion di samping dan di bawah ada Lenovo, tulisannya kecil banget. Kayaknya laptop gaming zaman sekarang tuh gak bawa embel-embel gaming lagi gitu. Udah gak level kayak bawa embel-embel gaming gitu ya. Dengan dimensi di 363 x 260 mm dengan ketebalan di 2,6 cm yang terbilang cukup tebal sih. Ya, bawa chipset dan GPU kenceng wajar sih. Kita lanjut bagian portnya. Portnya ini cukup lengkap ya. Ada 3 USB 3.2 Gen 1, terus ada 1 USB 3.2 Gen 1, terus ada 1 USB Type-C 3.2 Gen 2 yang udah support transfer data dan juga DisplayPort 1.4. Terus ada USB Type-C 3.2 Gen 2, support data transfer, power delivery 140 watt dan juga DisplayPort 1.4. Udah ada juga HDMI 2.1 yang support 8K 60Hz. Wah, masuk akal gak ini? Nggak masuk akal sih. Terus ada satu RJ45, satu earphone atau mikrofon combo jack, dan juga satu AC connector. Kita lanjut ke bagian layarnya ya. Laptop ini sudah menggunakan panel IPS yang berukuran 16 inci dengan resolusi di 2560 x 1600 QXGA yang memiliki maksimal brightness di 500 nits yang sudah anti glare juga. Layarnya sudah mendukung 240 Hz yang juga sudah mendukung G-Sync maupun FreeSync dengan color gamut di 100% RGB yang secara warna sudah pasti akurat lah karena udah 100% RGB ya. Jadi buat kalian yang suka editing entah itu video ataupun foto ya, udah oke banget nih. Juga performance-nya juga kenceng nih ya kan. Kita lanjut ke bagian keyboardnya nih. Layout yang di bawah itu udah ada numpad-nya, jadi udah masuk ke semua kalangan sih. Untuk level distance-nya juga nggak yang terlalu rendah banget, enak lah buat main gaming. Tapi memang nggak yang tinggi-tinggi banget seperti di laptop gaming sekelasnya. Terus di bagian webcamnya, laptop ini tuh punya hasil yang biasa aja, seperti yang udah pernah gue bahas sebelumnya juga. Ya, kalian tetap butuh lighting yang cukup biar hasilnya lebih bagus. Dan juga ada switch fisik sih untuk matikan kamera webcam buat kalian yang parnoan ya. Tapi ini matikannya secara software, bukan hardware, oke? Lanjut ke bagian storage-nya. Udah cukup lega nih menurut gua. Dan kencang juga sih ini. Punya kapasitas di 1 TB SSD M.2 2080 PCIe 4 NVMe dengan speed read di 6632 MB/s dan write-nya di 4942 MB/s. Ini udah kenceng. Menurut gua kayaknya ini bukan soal booting ataupun aplikasi kenceng sih. Ini kayaknya udah bener-bener transfer data dari C ke D gitu, udah kenceng-kenceng gitu. Lanjut ke performance nih. Laptop ini tuh menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 7745HX. Yang sedikit informasi gue jelasin dikit nih. 7045 ini adalah seri teratas dan paling mentoknya untuk saat ini di AMD. Dan kata HX ini bukan cuma hiasan, tapi HX tuh artinya adalah maksimal performance. Semuanya tuh udah paling mentok gitu. Terus dia juga bawa GPU yang kenceng di RTX 4070. So pastinya kalau ini dua dipadukan, kenceng banget. Emang sekenceng apa sih? Kita tes di Cinebench R23 ya. Multicore-nya tuh bisa hasilkan skor di 18.479 poin dan single core-nya di 1.844 poin. Terus gua tes juga nih untuk 3D benchmark dengan Blender pakai 3D BMW ya. Di CPU-nya itu cuma butuh waktu di 2 menit 22 detik, sedangkan GPU-nya cuma 15 detik aja. Kenceng banget. Kita juga tes di PC Mark 10 ya dengan skenario Modern Office. Hasilnya tuh skornya di 7.542 poin. Semua ini gua tes dengan mode turbo ya, bukan mode performance lagi, mode turbo. Mentok semua gua settingnya nih. Karena ini laptop gaming, tentu gua juga tes dengan gaming test. Gua cuma tes di Valorant aja nih ya, karena gua lagi sempatnya di Valorant aja sih. Valorant gua tes kali ini beda, dengan settingan maksimum, gokil. Ini udah tumpah
tumpah, FPS-nya di 300-an. Ingat, ini maksimum. Kalau dia di low, itu bisa di angka 400-an. Gua bakal jadi pro player kayaknya kalau punya laptop ini gitu ya kan. Wah, ini bener-bener gokil. Laptop gaming spesifikasi untuk kanan ini jatuhnya ya. Dengan performa sekencang ini, bagaimana untuk baterainya nih? Ya, nggak mengejutkan lah. Gue tes di laptop ini tuh cuma tahan di 4 jam 5 menit. Ya gimana lagi ya, karena ini laptop yang punya performa yang bener-bener kenceng. Kita gak bisa maksa dia bawa baterai yang terlalu bongsor juga. Nanti laptopnya makin berat, ya kan? Lanjut ke harganya nih. Laptop ini dibanderol di 28.799.000. Yang menurut gue ini masih under 30 juta, jadi masih masuk kategori kata terjangkau. Karena laptop dengan RTX 4070 terus bawa AMD Ryzen 7 series yang udah 7045HX ya kan. Wah, itu biasanya tuh di atasnya harganya harusnya. Mungkin segitu dulu untuk review gua kali ini. Like kalau kalian suka, subscribe channel ini kalau kalian rasa channel ini bermanfaat, dan kasih tahu gua produk apa lagi yang kalian pengen gua bahas, ataupun kalian punya laptop apa yang kalian pengen beli tapi kalian masih ragu gitu ya kan. Nah, mau laptop terbaru ataupun laptop apa, terserah kalian deh. Gue coba bisa carikan ya kan. Mungkin sih dulu, gue Mike pamit diri. Bye-bye.